dalam Pravigan, bisa dibilang bekas kuli kontrak, apalagi terserah, asalnya dari Semarang. Bujangan ke Aceh tahun 34. Karena kita ketemu ibu saya orang Gayo di Lakemon. Jadi bapak saya itu Tunan Jawa, ibu saya orang Gayo, 3 saudara saya lahir di Wong Sukun, Cogire, yang 4 setelah merdeka lahir di Medan. Saya nomor 5. Ya, karena saya nanti sekolah saya SMA juga. Itu sepintas saya sampaikan. Tapi jajannya masih ada, Pak? Saya lulus tahun 2002. Itu yang penting. Saya sempat kuliah 2 tahun di MIPA. Kuliah di sana. Ya buat anakku kontrak bukan. Karena itu saya masuk akademi militer, gratis semuanya. Saya tidak tahu jumlahnya, aduh tidak ada senior saya. Menjadi jenderal Purnawirawan Sultan Lubis. Itu senior saya di SMA. Dia itu tingkat 3, kelas 3 saya kelas 1. Sekolah ini juga ketua yayasan orang tua dari senior saya, Bang Sultan Lubis. Itu saya. Kemudian saya lanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Galhan. Tadi di ground kita Purnawirawan mengeluarkan pernyataan itu panjang ceritanya. Dan itu kita bukan hanya di kelompok kita itu bukan hanya Purnawirawan saja. Banyak aktivis, cendekiawan dan akademisi sipil. Salah satu yang ikut sekarang adalah Dr. Marwan Batubara. Ada lagi Pak Musalim dan lain-lain. Di sana itu ada datanya yang terkait itu ada Pak Roy Suryo, ada Pak Said itu dan sebagainya. Jadi di kelompok Purnawirawan itu ada think tank yang membidangi masalah hukum, ada yang membidangi masalah Undang-Undang Dasar 45. Kalau yang membawain masalah Undang-Undang Dasar 45 itu langsung dipimpin oleh Jenderal Purnawirawan Trisno. Yang lainnya ada kelompok. Dan semua itu kita nyatakan hanya tertutup, kemudian terbuka. Karena tanggung jawab kami sebagai Purnawirawan dan juga sebagai warga negara Indonesia, negara tercinta yang telah didirikan oleh orang tua kita, oleh founding fathers negeri ini. Tadi sudah dikatakan, mendirikan negara ini dengan darah, jiwa, nyawa, harta yang tidak terkirakan. Tapi kondisi sekarang menurut saya di era 10 tahun terakhir, yang mungkin hampir 11 tahun di era ini, menurut kami memprihatinkan. Banyak hal-hal yang diabaikan, dilanggar, terutama masalah penegakan hukum yang milik ke kiri, milik ke kanan, sesuka dia, sesuka penguasa. Keadilan, baik keadilan sosial, keadilan ekonomi, tidak jelas. Kemarin saya memprotes sama kelompoknya Presiden Prabowo. Kita jangan bersih, Indonesia ini kaya raya. Gara-gara ada mahasiswa yang unjuk rasa di patung kuda mengusung Indonesia gelap. Betul, kita semua tahu nenek-nenek kakek kita pun dari Indonesia, tapi pengelolaannya tidak beres. Sekarang kekayaan bangsa, terutama SDA yang begitu besar, yang menikmati nggak sampai 10% dari Indonesia. Nah, kita protes. Padahal Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, semua kekayaan alam dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Sekarang untuk berumah tinggi nggak sampai 10% yang menikmati. Itu diantaranya, lain-lain banyak sekali yang kami jelaskan. Hukum cari tahu banyak keadilan di pengadilan. Saya sudah mengambil, saya itu masih bingung itu dia lagi ya sekarang ini yang lain. Tidak diteruskan, tidak tahu. Dan lain-lain. Kondisi itu dianggap dengan tugas tanggung jawab kita yang kebetulan Purnawirawan sebagai warga negara, kita keluarkan pernyataan. Semua ini karena kecintaan kita kepada negara, kesatuan Republik Indonesia yang sudah susah payah didirikan. Itu satu, jangan sampai pecah. Yang kedua, kecintaan kita kepada generasi berikut yang notabene adalah anak cucu kita. Jangan sampai mereka menderita. Jangan sampai mereka menderita. Gara-gara yang mengelola sekarang tidak adil, tidak jujur, tidak adil. Saya takut nanti kalau kita sudah di akhirat, apalagi nanti sudah hari akhir, hari penghitungan, nanti anak cucu saya tanya,
kami menderita karena bapak juga peduli dengan negara. Yang kami lakukan ini, setelah di hari itu kiamat nanti anak cucu saya itu tanya, berapa kami menderita kok begitu bapak tinggal mati dari bapak waktu itu tidak peduli dengan negara. Jadi kami, saya umur usia saya udah kepala 7 ke atas, senior saya anak udah 80, Pak Kristus udah mencatat 90, tapi masih ada dia mengatakan ini orang yang nggak ada kecobaan, masih ada yang itu. Dan yang ngomong juga sudah bilang jenderal jauh, tapi juga kecari. Tapi sekarang mau mencoba mempertanggungjawabkan usia kami menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu saja. Sini juga Pak Purnomo ini senior saya udah 75 lebih, apalagi meninggal. Sekarang kita dikasih usia, dikasih kesehatan ini sudah syukur, alhamdulillah. Mungkin ada guyonan kalau di kita orang Islam usia saya itu udah bonus dibandingkan usianya Rasulullah. Masa kita mencari itu? Ini saya sampaikan dulu. Jadi kalau ada yang miring-miring pikirannya, enggak, kita nggak cari makan, nggak cari pekerjaan, tapi mempertanggungjawabkan usia yang diberikan kepada kami dan kesehatan yang diberikan kepada kami dihadapkan dengan kondisi negara dan bangsa. Kemudian 8 poin yang kami sampaikan tadi itu bukan hanya pemikiran kita penyelenggara, tapi juga hasil diskusi dengan para cendekiawan, akademisi dan lain sebagainya, termasuk dengan rakyat dengan kondisi yang sekarang. Ya boleh saja kalau ada yang mengatakan kondisi sekarang baik-baik saja, boleh. Saya tahu kalau para buzzer, menteri-menteri koruptor yang sekarang masih dipakai, Indonesia ini baik-baik saja menurut mereka. Dia kaya, bapak nggak usah kata masa di kita. Bapak jalan aja di Jakarta itu di bawah layang itu, orang Jakarta tuh yang jadi tunawisma, jadi gelandangan itu nggak tahu berapa banyak, tapi yang jelas di atas 20%. Nah karena itulah kemudian kami mencoba untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo dengan harapan kalau ini dijalankan, kalau ini memang diperlukan diskusi, kami siap. Maka kalau untuk menjalankan ini, saya pernah katakan untuk menjalankan saran masukan ini Pak Prabowo takut menghadapi pihak yang menentang, kami siap mati dengan Presiden Prabowo. Asal Presiden Prabowo melaksanakan kepentingan rakyat, menjalankan pemerintah ini dengan amanah. Dengan amanah itu artinya dijalankan pemerintah ini sesuai konstitusi yang benar, bukan konstitusi yang sudah diacak-acak, dan sesuai dengan keinginan rakyat. Kita tahu, kita milih presiden si A, ya untuk sementara sekarang Presiden Prabowo, pasti hati kita berharap Pak Presiden Prabowo ini menjalankan pemerintahan ini untuk mensejahterakan, untuk mengamankan, untuk memenuhi hak dan kebutuhan rakyat, bukan jalan semau dia dikoreksi, dikritisi, diunjuk rasa, rakyat diolok-olok saja. Pantes itu. Yang jelas 10 tahun kita udah menderita. Boleh juga ada pihak mengatakan Jokowi udah membangun sekian banyak, tapi dia membohong rakyat kita bukan sekian banyak, ribuan kali banyak. Dan masih banyak hal yang ditutupi dan sebagainya. Itulah mungkin sebagai pembukaan yang saya sampaikan. Dan nanti kalau tidak lengkap, mungkin ada senior saya Brigadir Jenderal Hidayat Purnomo menyampaikan. Saya akan sampaikan di sini ada 8 poin saran pernyataan forum prajurit TNI yang kemarin dideklarasikan pada tanggal 17 April 2025. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan poin pertama. Purnawan TNI menyarankan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Karena kita tahu ini dibuat oleh orang tua kita, bukan hanya sekedar dipikirkan saja. Kita tahu kita ini orang-orang yang sangat religius, orang-orang tua kita ini dengan pemikiran, dengan diskusi dengan tokoh agama dan sebagainya.
Sekarang undang-undang dasar yang sekarang itu sudah 4 kali dia mendemen, dari mulai 9 tahun 99 sampai 2002. Menurut kajian kami sudah 90% lebih berubah dan tidak hampir menghilangkan apa yang disarankan oleh orang tua itu, yang nilai-nilai spiritual, keadilan, nilai kultur diperhatikan negara, sudah mendekati kapitalis dan lain sebagainya. Dan ini ada tim tersendiri yang sudah mengkaji. Tapi di medsos sudah ada tulisan dari Jenderal Trisno Tresno, ada 11 nasihat dia pada saat 15 Juli kemarin memperingati dekret Presiden 5 Juli 1959 yang lalu. Memang di Undang-Undang Dasar 1945 itu masih banyak kekurangan. Tapi kita berpikir dasar pertama kajian bentuk Orde Baru sendiri itu sangat karena keindonesiaan yang sangat dalam. Dan untuk menyempurnakannya, contohnya di Undang-Undang Dasar 45 itu tidak masa periode presiden. Undang-Undang Dasar 45 perlu segera jadi begitu kembali dilengkapi dan dengan istilah ini. Kalau kita meniru, katanya ini meniru gaya Undang-Undang Dasar negara Amerika. Amerika itu Undang-Undang Dasar pertama yang dibentuk pada tahun 1776 sampai sekarang tidak pernah dirubah. Tapi ada penyesuaian dengan perkembangan politik, ekonomi dan teknologi. Sudah 20 kali jadi itu Undang-Undang Dasar Amerika. Nah, kita mencontoh itu. Jadi dasar-dasar awal kita tidak hilang. Ada juga Undang-Undang Dasar 45 yang lalu yang dihilangkan. Salah satu di antaranya dulu dalam Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan bahwa yang menjadi Presiden Republik Indonesia adalah orang Indonesia asli. Sekarang diubah menjadi warga negara Indonesia. Jadi kalau ada orang India menjadi warga negara kita, ada orang kulit putih dari orang pihak jadi presiden. Itu mengkhawatirkan kita yang pribumi ini jangan sampai seperti Singapura contohnya. Paling dekat. Karena kita punya penduduk asli, kita punya pribumi yang jelas. Jangan juga kayak aborigin penduduk pribuminya hilang, kulit putih cuma yang mengatur dan lain-lain. Itu hanya salah satu contoh saja. Tapi ini ada tim tersendiri menyambut saran kita untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, dan itu perlu disempurnakan dengan adendum. Kemudian yang kedua, mendukung program kerja kabinet merah putih yang dikenal dengan program Astacita, kecuali tentang kelanjutan IKN kita tidak setuju. Di samping IKN ini menurut kami jelas belum ada persetujuan DPR, presiden bikin sendiri. Dan yang katanya dari DPR katanya sidangnya online. Ya, yang datang itu seberapa itu nggak menurut, tapi yang datang katanya online. Ini apakah memang memanfaatkan teknologi atau kita mulai miring menafsirkan penggunaan teknologi media yang seperti itu, informasi seperti itu. Dan masalah IKN ini juga dilakukan dengan sangat banyak kebohongan. Dulu katanya rebutan investor, terakhir satu orang investor hasil enggak ada. Di samping itu dia pakai APBN, padahal rakyat Indonesia masih kurang makan 2 juta juga. Saya tadi dapat informasi dari Pak Prabowo, ada 62 atau 66% rakyat Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Mana yang lebih penting? Menghidupi rakyat dan melarat itu membangun yang sekarang sudah berapa tahun belum jadi, menggunakan ruang APBN dan lain sebagainya. Itu pertimbangan kami kenapa kita mendukung Astacita, tapi khusus untuk IKN kita menolak. Kemudian yang ketiga, menghentikan PSN itu dan PSN sejenis. Saya kebetulan tim
yang ada di sana. Saya diserang dengan anti pembangunan. Kami di sini juga ada Pak Marwan yang masuk tim, di sini ada Pak Purnomo. Tidak anti pembangunan, tidak anti asing. Bangun tapi jangan membangun kemewahan dan segala kemajuan di atas penderitaan dan darahnya orang miskin. Itu yang kami korek. Biar Bapak tahu, saya kasihnya di forum ini. Ini terjadi di Rembang, di Surabaya dan lain sebagainya. Tanah di sana harganya kalau harga pasaran di atas 500.000 per meter. Dipaksa dibeli dengan 50.000 bahkan di bawah 50.000. Orangnya mau jadi gelandangan, mau jadi tidak peduli. Kemudian dibangun segala fasilitas. Harusnya orang kaya yang punya duit itu memberdayakan kita, kalau punya harga 100 lebih 500 biar yang punya lahan dari tidak. Tidak. Lahan rakyat dibeli dengan cara paksa menggunakan semua kekuatan, terutama polisi, untuk mengusir intimidasi rakyat. Kemudian ini Komite Walmudi lewat kepala desa, BPL, preman dan sebagainya. Itu yang tidak kami terima. Itu yang tidak kami, itu terjadi juga di Rembang dan tempat lain. Karena itu kita menolak itu BSN dan sejenisnya yang membangun di atas penderitaan rakyat kecil. Itu yang ketiga. Yang keempat, menghentikan tenaga kerja asing Cina yang mengembalikannya ke sana. Karena pengangguran di negeri kita ini, saya tidak tahu berapa persen ada, tapi 2 juta. Kok tenaga kerja asing masuk sini? Sampai tenaga non-skill tukang sapu itu di tambang-tambang yang ada di Sulawesi sana, tenaga kerja asing dalam hal ini Cina. Kan menyedihkan. Dan hebatnya perusahaan tambang dan smelter untuk pengolahan ini bebas pajak 30 tahun yang tahun Pak Marwan ini. Kita pedagang kaki lima, kita bisa kena pajak. Ya itu di luar itu, tapi yang di dalam itu tenaga kerja kita. Kemarin serikat baru menghentikan 4.000-an tenaga kerja dan lain-lain. Kan kebijakan mendapatkan tenaga kerja asing ini namanya kan mencelakakan rakyat sendiri. Kemudian yang keempat, yang kelima, pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Harusnya sebuah kekayaan alam dan di darat, di laut, di udara dikelola oleh pemerintah untuk sebesar-besarnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sekarang dikasihkan ke hasil, dikasihkan ke ormas, dikasihkan pada pengusaha. Yang lain sekitar jadi lagi. Itulah karena itu kami menyarankan kepada pemerintah. Presiden Prabowo kembali tata seperti Undang-Undang Dasar 45 yang asli, bahwa sumber daya alam yang begitu besar, ya sebesar-besarnya harus digunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Indonesia. Itu kelima kami sampaikan kepada Presiden. Kemudian yang keenam, kami menyarankan Presiden Prabowo untuk merasa ke kabinetnya, karena kita tahu udah nggak tertutup lagi informasinya, dan datanya ada di KPK, ada di kejaksaan, ada di para aktivis, bahwa kabinet Prabowo itu banyak orang-orang yang diduga terlibat korupsi atau koruptor sana. Pasti dipakai, kan menyakitkan hati rakyat. Dan ini masih orang-orang yang mendapat pada era Jokowi. Gimana Prabowo kemudian jadi mengikuti program yang dilakukan oleh Jokowi yang kita sudah protes habis-habisan bahwa Jokowi itu tidak adil, Jokowi telah merusak konstitusi dan lain sebagainya. Nah sekarang orang-orang itu masih dipakai. Kemudian yang ketujuh, kami menyarankan kepada Presiden agar Polri dikembalikan kepada tugas pokoknya adalah menegakkan Kamtipmas. Dan kalau bisa kita sarankan juga langsung di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ada yang
ada kementerian yang membawahi, sehingga polisi terawasi, terkontrol. Sekarang kan banyak dagelannya. Saya pernah ngomong kemarin untuk bongkar kasus Jaya palsunya Jokowi itu, saya nggak butuh 2 minggu di sini. Selesai kalau saya dikasih wewenang otoritas hukum yang tegas. Ini berbelit-belit gak karu-karuan. Sekarang kami juga masih punya masalah. TPUA yang dipimpin oleh Dr. Wisudjo itu menuntut ijazah palsu Jokowi, dihentikan penyelidikannya oleh polisi, dihentikan oleh Barreskrim. Tahu-tahu kemudian Jokowi menuntut itu, kayak telah mengatakan pernah menjolimi, pernah menganukan nama baik dia dan lain sebagainya. Jokowi sendiri belum menunjukkan mana ijazah aslinya. Apa nggak dagelan? Dan saya di pengadilan, saya beberapa kali melihat pengadilan dagelan. Itu semua permainan itu dari penyidik Polri, kejaksaan sampai pengadilan. Karena itulah kita sampaikan ini tadi. Penyidik pertamanya kalau Polri itu profesional, amanah, bersih semua kejahatan dan ketidakberesan yang terjadi saat ini yang sudah kasat mata. Banyak kalau diceritakan tentang pengadilan dagelan itu saya mengalami banyak sekali. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, kita mengusulkan kepada Presiden Prabowo untuk memakzulkan wakil presiden yang namanya Gibran. Masalah ini DPR, MPR ada mekanismenya. Kita tidak menguntungkan Prabowo Presiden usia Wapres, enggak. Kita kesampaikan kepada Presiden majukan sesuai dengan prosedur hukum lewat DPR. DPR tentunya dia akan berkoordinasi atau menanyakan kepada MK, habis itu keputusan dia sampaikan ke MPR. Jadi apa yang kita sampaikan ini menurut kami dan para lawyer kami itu konstitusional, tidak asal mau juga saya tidak. Itulah yang 8 itu yang kami sampaikan. Dan kami tahu kalau tadi kadang-kadang kita diskusi, ini ada yang bisa dilakukan oleh presiden sendiri dengan orang-orangnya, ada yang bisa harus melalui proses yang panjang. Contohnya kembali ke Undang-Undang 45, dan ini adalah sebetulnya masalah bumi karena sistem kita sudah diacak-acak. Ini memang kalau presiden sudah mau harus melalui proses panjang ke DPR, ke MPR, dan kemudian perlu sosialisasi ke rakyat. Tapi kalau kita kan, tapi kalau cuma merespon kami ya, kalau memindahkan Polri untuk ini tupoksinya kan bisa jalan presiden. Mungkin untuk memajukan Wapres lain proses. Tapi kuncinya ada di presiden. Sekarang kalau sudah pertama kali yang hak direspon itu pada akhir Februari, sekarang sudah 7. Apa sekarang Juli, Agustus, udah 6 bulan. Kalau hitungnya dari deklarasi kami tanggal 17 April sampai sekarang udah 4 bulan, belum ada respon. Jadi kita kan bisa simpulan sendiri. Ini presiden kita ini diperlukan. Ini presidennya Republik Indonesia, rakyat Indonesia 280 juta ini, atau presiden beberapa orang yang ada di sekelilingnya. Itulah garis besar 8 poin dengan latar belakang yang kita dapatkan untuk menyampaikan 8 poin tersebut. Nanti setelah ini ya saya mungkin nanti ada selesai dengan mengatakan oleh kami, setelah itu kita kembalikan kepada moderator apa yang perlu kita berikan pada kesempatan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prabowo yang sudah menyampaikan kepada kita secara ringkas 8 tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI, dan saya kira Bapak Ibu sekalian yang beliau sampaikan kita sudah dapat gamblang ya, dari apa yang selama ini kita akan baca dan dengar dari media. Kita akan masih mendengarkan lebih jelas 8 ini. Kita persilakan berikutnya Pak Maijen Purnomo.
untuk bisa meneruskan menyampaikan hal 8 kita. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pemberian Allah yang sangat mahal yang kita terima sampai pagi ini, yaitu sehat. Dengan kesehatan kita sudah mampu berbuat sesuatu yang terbaik, begitulah kira-kira. Yang kedua, saya berterima kasih kepada panitia yang bisa menerima kami di Kota Medan untuk memberikan satu gambaran apa yang sebenarnya kami tuntut para purnawirawan dulu. Begitu kira-kira. Sebelum kita lanjutkan, saya juga akan bahwa kami asal begitulah kira-kira. Tapi kalau kita nggak bergerak, Bapak Ibu yang saya lihat, Bapak Ibu juga seusia kami, negaranya nanti seperti apa? Itu kita punya tanggung jawab. Nanti kan kita ditanya, jadi katanya nanti ditanya di alam selanjutnya, kamu sudah berbuat apa waktu hidup di dunia ini, kan begitu. Kalau cuma hidup begitu saja, mungkin neraka yang kita hadapi nantinya, begitu. Baik Bapak Ibu, tadi saya tadi Pak Narko sudah menyampaikan mengenai apa yang, atau Pak Hanafi sudah menyampaikan apa yang dilakukan oleh para purnawirawan. Saya akan menyampaikan 8 tuntutan itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang tidak tahu, yang 17 April kami dengungkan di Jakarta. Saya coba baca, itulah tuntutan kami. Yang pertama, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Ya. Yang kedua, mendukung Asacita, itu programnya pemerintah, kecuali kelanjutan pembangunan IKN. Ya. Yang ketiga, menghentikan PSN PIK 1 dan PIK 2, rentang dan kasus-kasus yang serupa. Jadi kebetulan masalah PIK, kami yang tinggal di Jakarta gitu, sering kami bersama rakyat menolak kelanjutan pembangunan PIK yang dirasakan kurang manfaat untuk rakyat. Rakyatnya tidak jelas rakyat yang mana, begitu. Nanti saya jelaskan. Yang keempat, menghentikan TKA Cina dan mengembalikan ke negara asal. Yang kelima, pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan sumber alam, Bapak Ibu. Yang keenam, melakukan reshuffle kepada para menteri yang diduga melakukan korupsi. Ya. Yang ketujuh, mengembalikan daripada fungsi Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat, di bawah Departemen Dalam Negeri. Yang kedelapan, mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Baik, saya akan coba jelaskan, walaupun tidak secara keseluruhan, beberapa poin yang saya anggap perlu dijelaskan. Kata Profesor Kailan almarhum, kebetulan kalau nggak salah dosen yang baik dan beliau sekarang sudah meninggal, dan Profesor Wijasono, negara kita kan punya dasar hidup dan kehidupan dalam bidang hukum, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Setelah Pak Harto turun, maka itu dirubah. Kata Profesor tadi, 95% sudah dirubah isinya. Yang ada hanya tinggal pembukaannya. Kalau Bapak Ibu pegang HP,
hanya tinggal casingnya aja, luarnya isinya sudah diganti. Gantinya itu tidak lagi berpihak kepada rakyat sebagai pemilik negeri ini. Ingat, republik ini berdiri dengan genangan darah para orang tua kita. Betul? Bukan pemberian penjajah, bukan. Saya bercerita sedikit, di sini banyak para ulama saya. Kalau ada yang agama lain, saya minta maaf, begitu. Tapi saya hanya ingin mengingatkan, kata orang bangsa Indonesia itu 80% Islam katanya, agamanya, KTP-nya. Tetapi sekarang siapa yang bisa mengatakan bahwa rakyat Indonesia 80% Islam? Tidak ada bisa menjamin. Kita para tokoh Islam juga banyak yang balelo. Ya, maaf Bapak Ibu, saya orang Jawa Timur, saya dari Madura, saya dari Sumber. Kemarin saya pertemuan di Jawa Timur juga saya sampaikan pada para ulama dan kiai, tolong kiai luruskan lagi Islam ini. Pada waktu Indonesia mau merdeka, Bapak Ibu, ada namanya Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan. Terus dibentuk lagi panitia 9, Badan Persiapan Kemerdekaan. Panitianya 9, mayoritas Islam. Jadi peran ulama, peran Islam sangat tinggi dalam rangka membangun negara. Terus lahirlah Program Jakarta yang dirubah. Itu kata tadi dihilangkan, tetapi para orang tua kita juga tidak kehilangan akal, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kalimat tauhid. Baik. Nah, saya tadi menyampaikan, saya ingin mengingatkan yang ada sekarang di kita ini banyak antara Islam dengan Islam ribut seperti anjing sama kucing. Kita tidak usah malu. Kalau memang Islam tidak benar, kita koreksi untuk memperbaiki ke depan. Kita harus melindungi agama-agama lain yang ada di Republik. Baik. Nah, di dalam perubahan UUD 45 tadi, 95% sudah dirubah. Aturan-aturan itu lebih berpihak kepada pemilik uang yang sekarang lebih dengan oligarki dan sebagainya. Nah, itulah kenapa para purnawirawan, wah kalau begini nanti rakyat ini seperti akan mati di atas lumbung padi, seperti ayam kita ini. Itulah kenapa kami memasukkan pada poin yang pertama, karena itu adalah poin yang sangat penting. Insya Allah mungkin tanggal 18 Agustus kami para tokoh di Bandung dan Jawa Tengah akan melakukan pertemuan di Bandung untuk memperingati 18 Agustus lahirnya Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya, Presiden Prabowo di dalam sambutannya mengatakan koruptor itu akan dibuang atau dipenjara pada pulau tersendiri. Begitu, betul? Betul. Betul, memang harus begitu. Saya cerita sedikit Bapak Ibu. Nggak ada batas waktu panitia ya. Boleh dikit ya, supaya jelas Bapak. Koruptor itu lebih jahat dari teroris. Teroris, saya tentara, bapak-bapak senior saya ada, Pak Hanafi, adik saya Pak Narko. Lebih jahat dari teroris. Teroris itu Bapak berani dia sampai meninggal, mengorbankan dirinya, dipasang semua ini bahan peledak di badan. Kenapa? Supaya begitu meledak nanti korbannya banyak. Orang langsung mati kan Pak ya? Koruptor tidak, lebih jahat. Orang begitu mati kan tidak aduh enggak. Coba kalau maaf gitu, kalau kita perang gitu kan, kalau Bapak nonton film perang gitu atau dunia persilatan begitu ya, udah setengah mati, udah bunuh saya, tembak saya, karena dia sudah tidak mau menderita lagi. Koruptor itu lebih jahat, uangnya rakyat mana yang diambil? Rakyat tidak bisa hidup sekarang. Tidak kerja hari ini maka tidak makan itu keluarga. Jadi rakyat akan mati secara pelan-pelan, mati juga.
pelan-pelan, lebih sakit. Lebih jahat kan? Ya. Pak Prabowo selaku presiden menginstruksikan, menyampaikan bahwa dia akan dipenjarakan di pulau tersendiri katanya. Ya, biar kalau malam, kalau di Bandung Bapak Ibu ya, ini yang sangat terkenal suka miskin itu. Kalau malam tuh koruptor itu keluar, nanti mulai maghrib sampai menjelang subuh balik lagi. Ya, kamarnya juga pakai seperti kamar hotel. Padahal orang di penjara itu pikirannya sudah bengkok, maka masuk penjara, maling kan, bengkok otaknya itu. Diluruskan itu harusnya kan gitu. Bagaimana mau diluruskan? Hidupnya enak kok Bapak. Mau makan apa? Pesen. Tinggal pakai HP datang itu makanan apa yang tidak bisa. Maka dulu ada yang orang pajak itu sampai ke Singapura nonton bola kok bagaimana? Ya, tidak ada. Yang kedua, kata presiden, dimiskinkan itu kalau korupsinya 100, ya kembalikan 100, bukan dikembalikan seperti sekarang paling 30%. Kan gitu. Setelah selesai hukumannya pun atur-atur ya, begitu kira-kira. 2/3 perjalanan selesai itu hukuman itu. Masih punya 70%, keluar dari penjara, jadi jagoan lagi Bapak. Dari partai A pindah ke partai B, terus mendaftarkan diri menjadi anggota yang mulia lagi, anggota DPR, pejabat. Itu kan yang terjadi kan? Jadi tidak ada bagaimana membuat pikiran yang bengkok untuk menjadi lurus, tidak ada. Nah, pemiskinan ini tidak berjalan karena DPR-nya tidak tanda tangan. Seharusnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dia mereka paduka yang mulia itu menyuarakan suara rakyat. Kami aja 8 surat ini kami kirimkan ke DPR, nggak ada balasan. Kami sudah kirimkan ke DPR, MPR dan sebagainya, tidak ada balasan. Nanti saya jelaskan. Nah, semua itu tidak akan bisa terjadi tanpa keterlibatan banyak pihak. Oleh karenanya, Presiden tidak bisa menyampaikan PDP pada DPR, kami purnawirawan menyuarakan, juga tidak mungkin bisa berjalan kalau bapak-bapak semua tidak ikut andil dalam menyuarakan. 8 tuntutan purnawirawan bukan hanya untuk purnawirawan, tetapi kami mewakili rakyat Indonesia, betul? Jadi sisa hidup kami supaya berguna. Kami purnawirawan tentara itu berhenti berjuang kalau kami sudah dapat tembakan salvo, dor, masuk lubang, baru berhenti. Kami masih hidup. Selanjutnya, yang kedua, Bapak Presiden menyampaikan tidak boleh ada pembangunan seperti negara dalam negara. Jakarta, kalau Bapak sering di Jakarta, itu seperti bukan Jakarta itu. Tanahnya gimana? Ganti untung katanya, yang untung ya. Itu lagi orangnya, rakyatnya ya sengsara. Memindahkan rakyat. Ya, rakyat yang digusur tadi karena tanahnya mau dibangun ganti untung kata gitu ya. Ini kan tidak sama seperti memindahkan burung dalam sangkar. Tinggal kasih makan, kasih minum, beri dia. Saya orang paling senang burung. Tapi kita manusia memindahkan, ada anak, ada istri, perlu sekolah, perlu cari makan. Kalau dari satu daerah bapak cari uang, pindah ke tempat lain karena mencari tanah yang murah, belum tentu di tempat yang baru mendapat pekerjaan, betul? Tidak mudah. Nah, yang kedua, perumahan itu mewah, pakai tembok, sebelahnya rakyat. Yang mewah yang menempati siapa? Kitalah pemilik negeri ini. Kita bukan indekos, bukan kontrak di negeri ini. Kita pemilik negeri ini. Harus bapak-bapak ibu sadari, jangan nanti bapak ibu meninggalkan beban buat anak cucu kita. Betul?
Baik. Jadi sampai sekarang berjalan, kami membantu rakyat. Ini para tokoh dari Jakarta juga sering kumpul sama-sama dalam konteks itu. Tapi semuanya tidak akan, saya bilang, tidak akan bisa berhasil kalau rakyatnya sendiri pun tidak ikut dalam perjuangan tadi. Ya, perlu kebersamaan. Selanjutnya, yang paling sekarang mendapat sorotan itu adalah tentang tuntutan ke-8 Purnawirawan, pergantian wapres, pemasbulan wapres. Setelah kami mendengungkan para purnawirawan itu, Jokowi bilang, nggak bisa, itu adalah naiknya pasangan. Betul, pada waktu mendaftar memang pasangan Prabowo dan Gibran, tapi persyaratan adalah masing-masing, tanggung jawab masing-masing. Ada ketentuan hukum yang dirubah, disempurnakan untuk kepentingan Gibran, sehingga Gibran mampu memenuhi syarat oleh MK. Ada orang mengatakan itu sudah keputusan MK, inkrah, benar itu adanya. Betul. Kalau MK melakukan keputusan yang benar, kenapa ketua MK digusur dari jabatan ketua MK? Berarti ada kesalahan dalam proses tadi. Yang kedua, setelah proses keputusan tadi, mestinya KPU menanyakan kepada DPR, kan tidak ada pemilihan langsung aja, ACC memenuhi persyaratan. Kalau lihat pasal 7A UUD 45, calon presiden dan wakil presiden kalau melakukan pelanggaran hukum dan sebagainya dan perbuatan tercela itu bisa dimasukkan. Ada aturan batas itu juga. Gibran sudah dilaporkan oleh teman-teman kami di Jakarta tentang korupsinya, berhenti juga, tidak lanjut. Pak Ubedillah saya belum menyampaikan tentang Fufu Fafa. Mungkin yang bapak-bapak masih muda-muda tahu Fufu Fafa. Kata Pak Roy Suryo, 99,99% adalah punyanya Gibran. Kita bukan memutus hukum. Seharusnya ini yang tadi kan patut dibuka secara hukum. Seharusnya proses hukum dijalankan. Betulkah Gibran ini sudah melakukan korupsi? Betulkah Gibran sudah yang punya Fufu Fafa? Barulah itu keputusan hukum. Tapi ternyata tergantung di tengah begitu. Ada kawat itu, kawat listrik, jadi layang-layangnya berhenti di tengah. Nah, ini kan tidak baik. Sekolah Gibran, kata Dr. Tifa itu yang sudah mendalami tentang hal itu, SMA-nya itu hanya sampai kelas 2. Terus masuk kursus di Singapura sampai ke Australia. Kata Menteri Pendidikan itu secara SMA. Benarkah itu secara SMA? Mari kita uji dulu itu. Kalau itu tidak terbukti benar dan ternyata itu lulusan SMA kelas 2, maka ijazah Gibran adalah SM. Persyaratan presiden wakil presiden adalah SM. Ya sudah. Nih, maaf itu sudah bukan sombong gitu ya. Ini dokter banyak, profesor banyak gitu ya. Coba bapak tanya. Setelah SMA aja berapa tahun sekolah untuk dapat profesor? Kami yang tentara untuk bisa jadi seorang jenderal 10 tahun lebih. Terus ini perang SMP, gitu. Ini negara besar bapak. Sabang Merauke bukan dari Tanah Abang sampai Rawabangka, bukan. Ketemu Presiden Putin, gini-gini aja kan repot kita negara ini. Sedangkan Presiden itu adalah lambang martabat satu negara, satu bangsa. Kita kepengen memang ada regenerasi, harus ada regenerasi, harus. Tetapi si generasi milenial, kalau anak sekarang bilang anak muda ini harus memenuhi persyaratan dalam segala halnya. Yang pasti ininya ada isinya. Ya, baru maju negara ini.
Di dalam pembukaan UUD 45, salah satu tujuan adalah masyarakat adil dan makmur. Dengan kekayaan negara ini, mari kita kelola sehingga rakyat jangan mati di atas lumbung padi. Yang mungkin nggak bisa itu semuanya toh. Inilah ada kemunduran Presiden Jokowi selama memimpin 10 tahun. Ya. Dulu Republik ini ada Nakdillah, ada di Ponorogo lah gitu, kerajaan-kerajaan perang melawan penjajah Belanda. Enggak selesai setelah bersatu sehingga terjadilah Republik. Jadi kerajaan itu hilang kecuali Jogja. Presiden Jokowi berpikir berapa puluh tahun kemudian, ya dianggap negara ini kerajaan. Jadi anakku nanti kalau aku udah turun dia mengganti aku, kan gitu. Kan mundur berpikirnya. Kalau zaman kerajaan betul Bapak punya anak 2-3 tahun, 5 tahun. Inilah cara rajamu nanti dipelihara gitu kan, diajari sampai nanti mampu menjadi seorang raja. Ini republik, negara demokrasi, negara punya rakyat. Siapa mampu tampil. Nah, bagaimana? Kok harus anak gitu kan gitu. Harus mantu, harus ini. Ini bukan pembagian kapling untuk perumahan, bukan. Dia beli sendiri. Sekarang karena sebenarnya ada satu paket. Itu kan yang sekarang berjalan ini satu paket. Tentang ijazah palsu, tanda kutip ya, karena belum berkeputusan hukum diragukan, sama masalah Gibran, pengasuhan Gibran. Kita sangat senang sekali punya presiden. Jadi kalau di luar negeri Bapak ya maaf, mungkin yang sudah ke luar negeri, wah kita tinggal di luar itu presidennya bagus gitu, bangga kita Bapak. Kan saya bilang presiden itu lambang martabat satu bangsa. Nah, Presiden Jokowi ini teman-teman Dr. Tifa, Pak Desmond, Roy Suryo CS dan sebagainya. Kami juga ada, ini ada Pak Marwan segala. Mempertanyakan tentang keaslian daripada ijazah Bapak Joko Widodo, mantan presiden selama 10 tahun. Obama presiden Amerika, pada waktu mau jadi presiden ditolak oleh orang Amerika. Anda bukan orang Amerika, tapi Obama dengan bijaksana sebagai seorang negarawan, ini loh tanda kelahiran saya, lahir di Hawaii. Selesai polemik. Joko Widodo justru menimbulkan polemik yang bisa menimbulkan konflik horizontal. Nah, mungkin Bapak di sini nggak terasa, yang kami ada di Jawa sangat terasa. Kelompok Gen Solo sama kelompok rakyat. Apa iya kita harus berantem terus? Kalau kita berantem terus, konflik horizontal, pikiran presiden, pemerintah terganggu karena itu. Kapan mau itu semua? Kapan presiden mau cari uang? Pendapatan negara 87,4% adalah dari pajak rakyat. Sumber alam hanya 7,4%. Nah ditambah ribet lagi. Terus apa nanti? Orang maaf. Nanti orang bentuk juga dipajak nanti. Kan gitu, ada duit. Oktober harus bayar 581,2 triliun bunga. Uangnya dari mana Bapak? Oleh karenanya kita mendorong Presiden Prabowo bereskan ini. Hukum itu tajam ke bawah, tajamnya juga ke atas. Siapapun yang terlibat, presiden menteri proses hukum harus dimiskinkan, kembalikan uang rakyat. Ini uang rakyat. Jadi kalau itu tidak dilakukan, jangan berharap Indonesia akan maju. Pada 2045 Indonesia emas apa yang disebut atau bagaimana? Kita harus bicara realita, tantangan masa ke depan. Nah, semua ini kami purnawirawan mengajak bapak-bapak ibu-ibu, ayo bangun, selamatkan negeri ini. Dorong Presiden Prabowo berani segera berbuat. Menteri yang berbuat, resapel, betul. Itu
Selama untuk kepentingan rakyat Prabowo harusnya tidak usah takut. Selama Prabowo itu prajurit Sakamar, tidak usah takut. Kami juga prajurit kok, masih ada di belakang Prabowo. Selama untuk rakyat. Nah, itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kadang-kadang memang Bapak ya, kita itu hidup kadang-kadang diwarnai gemerlap, dunia itu suka lupa diri. Gitu ya. Padahal Allah menyampaikan di dalam surat Yasin yang terakhir, ayat terakhir, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kekuasaan tertinggi tangan Allah. Fir'aun berapa? Bagaimana kuasanya Fir'aun? Kok bisa jatuh? Kita lupa bahwa kita akan kembali kepada beliau, kepada Sang Allah. Demikian Bapak Ibu, atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nanti mungkin dibuka diskusi, silakan tanya jawab. Saya harap kehadiran kami Purnawirawan diterima baik sebagai warga Medan. Sebagai umat beragama, inilah berita Allah, hablum minan nas. Sebelum kita mengatakan hablum minallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, terima kasih Pak Majen Heri Purnomo. Semakin ke atas semakin semangat ini, semakin panas, semakin gasnya anak Medan, kan? Saya lihat tadi 3 purnawirawan juga sudah menjelaskan soal 8 tuntutan itu, ya, dan dari 8 itu beragam reaksi dari masyarakat. Dari 8 itu yang banyak disorotlah 28 meminta presiden untuk mengganti atau masukkan Wapres. Kadang-kadang cuma itu aja dibahas, yang lainnya nggak dibahas-bahas. Maka muncullah banyak pro kontra. Bapak sekalian, ada 8 tadi itu hal yang juga sangat penting dari disebut oleh Pak Majen Purnomo, bahwa kekayaan alam ini mestinya pasal 33 Undang-Undang 45 itu kan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat oleh pemerintah. Ternyata dalam pemerintahan kita justru APBN kita 80% dari pajak, bukan dari sumber daya alam. Sementara kekayaan alam kita ini sangat luar biasa. Negara kita ini negara yang Allah berikan luar biasa kebaikannya kepada kita Indonesia dengan sumber alam yang sangat luar biasa. Tambang jangan ditanya, minyak, sawit, semua tanaman luar biasa Indonesia ini. Makanya kalau kita mengutip ada pendapatnya Pak Yusuf Kala, kemudian ada Pak Almanggar Ramli, kalau Freeport saja itu betul-betul dikelola dengan baik, setiap rakyat dapat 20 juta per bulan. Baru tuh Freeport belum yang lain. Nah, bagaimana soal sumber daya alam? Hadir bersama kita Bang Marwan Batubara, tokoh yang sangat konsen soal pertambangan, soal sumber daya alam. Boleh juga anggota petisi 100 yang kemarin juga bicara soal makzulkan dan Gibran. Bang Marwan, saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyampaikan hal-hal yang terkait dengan acara kita pada hari ini, saya sedikit ingin menyampaikan berbagai atau beberapa diskusi lah ya dengan panitia. Jadi awalnya memang berangkat dari kepentingan bahwa tuntutan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara kita, maka perlu diberi pemahaman kepada rakyat. Tapi setelah itu rakyat juga paham dan mau berbuat. Jadi sosialisasi, partisipasi, kemudian sama-sama melakukan aksi. Oleh sebab itu, setelah di Jakarta tanggal 16 April, maka kita dengan bapak-bapak dari FPP TNI itu terus berkoordinasi untuk bagaimana acara yang di Jakarta itu berlanjut ke kota-kota besar lain di Indonesia. Maka setelah itu dilakukanlah acara seperti hari ini, misalnya di Jogja, kemudian Bandung, Surabaya, lalu
hari ini di Medan. Nah, tapi kita berharap pertama bahwa acara di kota lain itu terus berlanjut, tapi juga setelah acara itu ada sesuatu yang bermanfaat, yang berguna untuk negara dan rakyat bagi kita semua yang akan terjadi. Jadi tidak sekedar kita datang diskusi lalu setelah itu kita lupa, tapi justru yang sangat penting adalah tindak lanjut dari apa yang kita bahas setelah paham dan setelah mempunyai komitmen untuk bagaimana masalah bangsa ini bisa kita sama-sama cari solusi dan melakukan bersama menuju perbaikannya. Itu sebagai pengantar, dan karena itulah saya menghubungi Pak Masri bagaimana supaya Medan itu bisa juga mengadakan acara seperti di Bandung, Jogja, dan Surabaya. Itu kita diskusikan sekitar sebulan yang lalu. Alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Jadi Pak Masri dan teman-teman panitia, kami dari Jakarta, terutama Pak Narko, Bapak-Bapak Purnawirawan, dan saya dari Petisi 100 yang kebetulan juga sama-sama dengan Pak Narko sebelumnya di Petisi 100 itu terus berkoordinasi, berharap supaya acara seperti ini akan terus berlanjut, dan berharap pula bahwa hasilnya itu bisa sesuai dengan harapan kita semua dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu sebagai pengantarnya. Terkait dengan 8 tuntutan, saya kira sudah diulang berkali-kali ya, baik pada tanggal 16 April berita juga cukup banyak, tadi juga disampaikan kembali oleh Pak Hanafi, Pak Narko, kemudian Pak Purnomo. Maka meskipun ada 8 tuntutan, maka kita harus bicara tentang hal-hal prioritas ya, bahwa kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu penting, perlu. Tapi melihat situasi politik saat ini, mungkin itu bukan hal prioritas. Dan rasanya kalau kita paksakan, sementara pelaksana amandemen itu adalah partai atau fraksi-fraksi di DPR atau DPR secara umum, rasanya akan sangat sulit mereka menerima itu dilakukan. Dan biasanya juga di banyak negara itu perubahan konstitusi, karena ini dasar hukum yang sangat mendasar di masing-masing negara, itu banyak terjadi pada saat terjadi perubahan yang besar atau ada revolusi. Kalau kondisi normal seperti ini yang sedang menikmati kekuasaan, rasanya akan enggan untuk menerima bahwa ini otomatis kita bersedia untuk membahas perubahan itu. Misalnya seperti itu, ya. Kemudian soal poin misalnya kita bicara tentang hentikan pembangunan IKN atau stop proyek PSN, misalnya ini hal-hal yang sebetulnya akan sangat mudah dilakukan sepanjang pemerintah itu punya komitmen. Ya, IKN misalnya ini membebani APBN setiap tahun. Yang dulu katanya itu tidak akan pakai APBN, paling cuma sekitar kalau tidak salah dari 370-an triliun dari pemerintah itu katanya disebutkan hanya sekitar 47 sampai 50 triliun. Jadi tidak besar, mungkin sekitar 20 atau 17%. Nah, tapi ternyata dalam perjalanannya kan banyak swasta yang mundur. Sehingga, nah di sisi lain, kita setiap tahun defisit terus bertambah, negara terus berhutang, sementara membangun IKN ini tidak prioritas. Belum lagi bicara tentang alasan memindahkan ibu kota itu, misalnya untuk pertumbuhan ekonomi, itu sudah banyak lembaga atau lembaga ekonomi terutama keuangan itu yang menyatakan bahwa ini sebetulnya tidak terlalu banyak dampak, malah banyak kerugian yang terjadi. Belum lagi dari sisi Hankam kita berkali-kali membahas di Petisi 100, pakar-pakarnya dari TNI, dari ahli-ahli pertahanan, memindahkan ke IKN ke Kalimantan Timur itu justru lebih rawan terhadap serangan dari luar. Ya, jadi banyak hal-hal yang punya merugikan. Nah, tapi kalau dilihat motif dari pembangunan IKN itu, ternyata memang motifnya lebih kepada kepentingan oligarki untuk dapat kesempatan bisnis di satu sisi, tapi juga ada kepentingan antek-antek asing, terutama Cina, untuk bagaimana distrik ini bisa pindah.
Jadi bukan untuk kepentingan objektif negara dan rakyat. Nah, sebaliknya kalau Pak Prabowo sebelum dilantik itu pernah menyatakan bahwa mungkin ini akan dihentikan, sekarang sudah berkuasa, sudah jadi pemimpin tertinggi, mestinya itu bisa segera sangat gampang. Ya, jadi kita bicara soal prioritas itu mungkin nomor satu tidak prioritas, tapi kita bicara tentang peran presiden sebagai pemimpin tertinggi, hal-hal yang prioritas mana yang sebetulnya atau yang mana yang bisa segera dari 87 tuntutan ini bisa segera dieksekusi. Salah satunya yang hentikan IKN. Ya. Kemudian juga yang gampang itu adalah kita bicara tentang mengganti menteri-menteri. Ini ada di poin ke-6. Menteri-menteri yang diduga terlibat korupsi, dan ini lebih kepada orang-orang yang memang titipan Jokowi, yang waktu itu kalau kita ingat Pak Prabowo datang ke Solo tanggal 13 Oktober, pelantikan tanggal 20 Oktober. Ada nama-nama menteri yang sudah disusun oleh tim Pak Prabowo itu bisa hilang, lalu belakangan hilang. Kenapa? Karena ada pemaksaan untuk memasukkan sekian puluh nama untuk menjadi menteri di kabinet merah putih yang sekarang dipimpin oleh Pak Prabowo. Nah, kalau memang benar-benar pemimpin tertinggi tidak omong-omong, lagi saya ulang, tadi kalau memang benar-benar pemimpin tertinggi, maka hentikan itu IKN. Sekarang status yang sama juga dimiliki. Kalau memang itu benar, maka copot itu menteri-menteri yang dituntut oleh bapak-bapak dari KPPTN itu, yang memang itu pada dasarnya sejak awal tidak menjadi orang-orang yang akan diangkat oleh Pak Prabowo, tapi dipaksakan ya untuk diangkat menjadi menteri oleh Pak Jokowi saat beliau dipanggil ke Solo tanggal 13 Oktober 2024. Lalu mana lagi yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo misalnya? Kita bicara soal proyek PSN. Memang itu sudah ada perubahan, misalnya yang namanya proyek PIK 2 itu sudah tidak masuk dalam PSN. Rempang juga sama. Yang jadi masalah adalah pertama, yang sekarang ada di Perpres nomor PP nomor 12 yang membuat daftar PSN yang baru itu sudah masih tersisa proyek-proyek yang menjadi proyek oligarki warisan Jokowi. Ini kan bisa dibersihkan, ya, bisa dihilangkan, tidak masuk dalam Perpres itu. Tapi kalau masih masuk, ya, artinya ini cuma pencitraan saja. Kenapa? Yang dituntut memang seperti PIK dan Rempang itu dihilangkan, tapi proyek itu dibiarkan tetap jalan. Ya, itu satu. Terus yang dulu masih ada itu dilanjutkan. Jadi artinya ini cuma omong-omong gitu ya. Kita bicara tentang PIK 2 atau Rempang. Kalau Rempang itu Pemdanya bilang Rempang sudah keluar dari daftar ASN, tapi itu beralih kepada Pemda, tetap jalan. Kalau di PIK 2 lebih parah ya, karena kampanye pembakaran pencabutan pagar itu yang panjangnya 30,16 km dicabut itu paling berapa? Tidak sampai 10 km sebagai operasi untuk menunjukkan bahwa presiden pemerintah ini akan menghentikan PIK. Tapi faktanya yang sisanya tidak dilanjutkan, ditemukan ada yang jadi tersangka belakangan bebas, kemudian proyek itu masih berlanjut, dan sekarang rakyat itu banyak yang masih diintimidasi. Ya. Lalu apakah memang ada negara dalam negara di PIK 2? Masih ada. Dan ini tidak konsisten dengan pidato tanggal 20 Oktober waktu dilantik jadi presiden. Jadi kalau bicara poin ke 3 ya, sejumlah PSN ini juga sama seperti tadi kita bicara minta supaya menteri-menteri bermasalah itu dicopot, dan juga proyek IKN yang tanpa perlu pembahasan dengan DPR, apalagi perlu ada
tuntutan dari rakyat, hanya menggunakan hak sebagai presiden sesuai konstitusi dan undang-undang atau alasan atau dasar hukum, Pak Prabowo itu bisa melakukannya dengan sangat-sangat mudah. Nah, tapi kalau itu tidak terjadi, maka kita bisa memberikan catatan atau mengingatkan, ya, atau juga mengecam diri saja kata-katanya. Tapi faktanya bahwa hal yang menjadi kekuasaan dari presiden ini, karena ini memang sudah melanggar hukum, merusak sistem negara, mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang mestinya dilakukan oleh Pak Prabowo, itu tidak dilakukan. Ya, kita bisa menilai memang tidak pantas, misalnya jadi Presiden Republik Indonesia. Ya, jadi itu saya kira menjadi catatan untuk diperhatikan oleh Pak Prabowo. Minimal beliau itu untuk sadar bahwa janganlah melanjutkan kebijakan kekuasaan sebagai presiden dengan hanya sekedar omong-omong, sementara pelanggaran yang katanya jadi pegangannya itu adalah konstitusi dan hukum itu tidak dilakukan. Justru apa yang menjadi agenda dari oligarki dan warisan dari Jokowi itu justru terus berlangsung. Rujuk ke pasal 5, nanti ada yang ke-6 itu syarat administratif, tapi yang 5 itu pertama berkhianat kepada negara, korupsi, suap, membuat melakukan kejahatan berat lain, lalu yang kelima itu melakukan perbuatan tercela. 5 ini diatur dalam konstitusi dan ada undang-undang di bawahnya. Nah, kalau kita bicara penyadapan, deliknya itu apa? Perbuatan tercela. Tercelanya itu apa? Itu ada 5 atau 6. Kalau nanti itu menambahkan jadi 6. Oke, yang selama ini beredar di kalangan aktivis, yang itu apa saja? Ya, itu yang pertama tercela karena kecanduan narkoba. Diduga ini ya, jadi harap dicatat juga nanti itu lebih baik saya dianggap sebagai fitnah, tapi para aktivis yang menjadi ahli hukum tata negara itu punya keyakinan bahwa pelanggaran 7A oleh Yudan, yaitu melakukan perbuatan tercela, itu ada 5 jenis. Ini dugaan, jadi kalau kata kunci itu dugaan ya, diduga. Tapi meskipun dugaan ini sudah membuat publik atau mengenal penilaian dan sebagian aktivis itu resah sehingga terbuka tuntutan ini. Karena itu kalau ini dianggap apakah benar atau tidak, ini kan ada prosesnya nanti dilakukan di DPR. Karena itu faktor adalah pemajuan ini nanti ada proses politiknya, ada proses hukumnya, lalu kembali lagi ada proses politiknya. Nah, soal kedudukan yang diduga ya sebagai kejahatan tercela oleh Yudan itu pertama kecanduan narkoba, kedua keabsahan ijazahnya diragukan meskipun cuma SMA ya, dan itu memang memenuhi syarat Undang-Undang Pemilu nomor 169 ayat 169 nomor Undang-Undang nomor 7 2017. Ketiga, ujaran kebencian melalui akun Visi Sasa. Dan sebetulnya salah satu kebencian yang ditebar oleh Yudan itu adalah menyasar kepada Prabowo, keluarganya, anaknya, dan itu sudah disimpan diamankan oleh teman-teman kita, terutama itu adalah Mas Soe, ya. Kemudian yang keempat terlibat pornografi, ya, terlibat pornografi, itu yang keempat. Yang kelima mengidap kelainan jiwa, ya. Nah, yang keenam yang ditambahkan Pak Refli Harun itu adalah tentang kemungkinan terlibat dalam judi online. Ya, ini semua dugaan, tapi dugaan ini sangat mengganggu di satu sisi untuk bicara soal demi pemakzulan, tapi di sisi lain kalau melihat orangnya dari sisi kemampuan untuk memimpin negara, apalagi nanti kalau presidennya berhalangan tetap, ini suatu hal yang sangat mengkhawatirkan kita dan kita tidak mau
dipimpin oleh orang seperti ini. Dan ini bisa juga merendahkan harkat martabat kita. Karena itu kita harus konsen, kita harus terus sosialisasikan ini, dan kita juga harus berpartisipasi untuk melakukan aksi-aksi bagaimana supaya ini bisa terjadi. Nah, terakhir sekali kita bicara tentang siapa subjek yang sangat kita harapkan untuk terjadinya pemakzulan itu. Subjek utamanya jelas itu adalah presiden, ya. Presiden kalau memang katanya mau menegakkan konstitusi dan hukum, ini ada pelanggaran konstitusi dan hukum. Nah, Anda mau apa? Apakah justru mengelu-elukan Jokowi, ya, hidup Jokowi, lalu terus melindungi Gibran, atau mau pro konstitusi, pro hukum, dan pro rakyat? Misalnya seperti ini. Yang kedua adalah DPR. Kenapa DPR? Karena proses pembahasan itu diawali dengan ada pansus di DPR, lalu menilai apakah ini secara politik ada pelanggaran. Ya, nanti setelah sepakat bahwa ada pelanggaran itu dikirim ke MK untuk diuji secara hukum. Kalau MK bilang bahwa ini memang ada pelanggaran hukum, dikembalikan ke DPR. DPR nanti akan bersurat kepada MPR mengundang yang namanya DPD, ya, untuk supaya terjadi proses politik lagi di MPR. Jadi politik di DPR, ada proses hukum di MK, lalu terakhir ada proses politik di MPR. DPR, MK, MPR. Nah, ini sangat bergantung kepada concern atau kepedulian dari orang-orang di DPR, terutama partai-partai. Selama ini partai banyak yang tersandra, yang menjalankan politik pragmatis oportunis, bekerja sama dengan Jokowi, dan sampai sekarang pun banyak partai-partai itu takut bersuara. Saya pernah bicara ke satu partai yang mengatakan bahwa dia siap untuk menerima FPP TNI, membahas 8 tuntutan, tapi mestinya PDIP duluan dong. Jadi berharap PDIP duluan. Kenapa? Karena berada di posisi sebagai partai oposisi. Nah, kita tidak tahu kenapa kok PDIP yang sudah begitu banyak dihianati oleh Jokowi, ini diam saja. Jangan-jangan juga mengidap penyakit sprindik, tersandra misalnya. Ya, jadi kita dengan 8 tuntutan ini, subjek utama yang kita harapkan adalah Pak Prabowo yang sudah direndahkan misalnya martabatnya oleh Gibran, misalnya salah satu dari delik tadi. Kita juga berharap kepada DPR supaya memperhatikan aspirasi publik, rakyat. Kemudian rakyat itu sendiri yang ketiga, saya kira terus saya harapkan bisa bersuara supaya masalah yang sangat memiliki daya rusak, ya, bagi negara kita ini. Karena kalau Gibran berkuasa, oligarki melanjutkan agenda-agenda penindasannya, yang salah satu yang sangat penting adalah yang dialami oleh rakyat-rakyat yang tidak berdaya, yang punya tanah misalnya, yang ada di PIK 2 dan termasuk di Sumatera Utara ini, di tanah PTP, tanah rakyat dikuasai oleh konglomerat misalnya. Saya kemarin dan tadi juga ngobrol sama teman-teman di Medan, ya, ini penindasan akan berlanjut kalau nanti kekuasaan Jokowi 3 periode ini berlanjut. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk peduli dan berpartisipasi. Itu hal saya kira yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Kalau tidak ada perlawanan, kalau tidak ada Pak Said Didu, mungkin urusan PEK 2 itu sudah selesai. Tapi karena ada Pak Said Didu, lalu banyak aktivis bersuara, maka masalah PEK 2 itu terungkap. Dan Prabowo waktu itu awal-awal menyambut baik, yang belakangan memang berubah, bisa saja karena ditekan oleh Jokowi. Ini agak kendor, tapi saya kira Prabowo harus terus kita ingatkan. Dan sebetulnya kita juga tidak mau pemakzulan satu paket. Kita tidak berharap bahwa apa yang diinginkan Jokowi untuk melindungi Gibran itu kan dikatakan pada bulan Juli itu, dia katanya di Filipina itu memang ada pemakzulan yang terpisah antara presiden dengan wakil presiden. Tapi di Indonesia itu satu paket. Satu paket dari mana? Ini kan tujuannya supaya bisa berlindung ke Prabowo. Nah, sebaliknya Prabowo sudah dihina seperti itu, masih juga mau melindungi, ya kan? Ini kan sangat menyedihkan, sangat membuat kita prihatin.
dan terakhir malah datang ke Solo menghadap Raja Jaya misalnya disebut oleh Pak Said itu menghadap. Jadi di satu sisi ada Pak Prabowo dan beberapa menteri, di sisi lain di sisi meja yang lain itu ada Pak Jokowi, ada istrinya, ada Gibran. Gibran ini kan bagian dari kabinet, bagian dari pemerintahan yang mestinya di sisi sama dengan Pak Prabowo, tapi kok justru ada di sisi yang berseberangan atau yang ada di hadapan Pak Prabowo sebagai raja misalnya. Ya, ini kan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan kita. Jadi itulah sebabnya saya kira kembali bahwa kita mengingatkan terutama ke Pak Prabowo, jangan hanya sebagai presiden omon-omon, ya, kemudian kepada DPR supaya peduli atas nasib bangsa ini ke depan. Kita punya konstitusi, kita punya berbagai undang-undang, dan ini adalah negara hukum, ya, bukan negara untuk politik kepentingan oligarki. Kemudian kita punya rakyat yang masih peduli, dan itu sudah di-trigger oleh bapak-bapak dari FPP TNI, dan saya kira mereka akan siap terus bersama kita. Mudah-mudahan nanti bisa acara seperti ini kita lanjutkan ke daerah-daerah lain. Tujuannya apa? Tujuannya supaya apa yang menjadi target agenda kita untuk kembalinya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan konstitusi dan hukum itu bisa terjadi dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam. Terima kasih Bang Marwan yang sudah juga melakukan pembahasan yang mana yang skala prioritas. Tadi beliau menyampaikan ada beberapa skala prioritas yang sesungguhnya itu bisa dilakukan oleh presiden. Ya, karena punya kewenangan, karena kita presidensial, presiden punya kekuasaan yang tertinggi di negara ini dan bisa melakukan tindakan-tindakan tadi. Tapi kita melihat presiden kita masih belum melakukan apa yang kita inginkan. Ya, mungkin nantilah itu ya. Atau tidak berdaya itu ya presiden kita. Bapak Ibu sekalian, kita akan minta pakar hukum tata negara Pak Andrian untuk melakukan kajian analisis 8 tuntutan ini, tentu sesuai dengan konstitusi dalam pikiran bapak-bapak kita ini yang TNI. Nah, secara akademisi bagaimana menurut konstitusi kita 8 tuntutan ini, apakah sejalan dengan konstitusi atau tidak? Pada Bang Andrian, Dr. Andrian SMH, pakar hukum tata negara dari UNSU, saya persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Bapak Ibu, para ulama kita yang hadir pada hari ini. Ya tentu saja, ya. Jadi kita membuka sebuah forum diskusi berupa simposium. Tentu ini kembali ya, karena kita memang sudah meninggalkan suatu pengekangan dalam kebebasan berpendapat berekspresi ya. Tentunya di dalam 10 tahun terakhir sudah sama kita rasakan bagaimana kebebasan berpendapat kita itu sangat mudah sekali dikekangi ya. Jadi nanti mungkin kalau kita di dalam forum ini berkomentar, berpendapat, nanti mungkin besok ada delik ini, mungkin ada laporan di kepolisian gitu. Nah, tapi sekarang kita sudah sangat bergembira ya, karena memang tentu Pak Presiden Prabowo memahami konstitusi, kebebasan dalam berpendapat ya. Nah, disinilah sebenarnya kita tentu saja tadi salah satu tuntutan ya mengembalikan kepada undang-undang dasar yang asli gitu. Ya, nah itu apalagi diletakkan di poin yang pertama. Tentu saja ini mencerminkan bahwasanya masalah fundamental kita tentu saja kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Tadi Bapak Purnawirawan Jenderal kita sudah mengatakan bahwasanya memang banyak sekali yang perubahan-perubahan konstitusi yang dilakukan lebih kurang 25 tahun reformasi kita ini. Nah, tetapi
Tapi tentunya saya sesuai dengan keilmuan saya ya di bidang ilmu hukum tata negara, tentunya saya akan kembali mengelaborasikan kembali sebenarnya seperti apa mengembalikan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu. Ya tentu saja yang dimaksudkan mengembalikan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bukan secara seutuhnya mungkin Pak Jenderal ya, karena memang tadi Pak Jenderal sudah mengatakan tentunya sebelumnya kan kita sudah memahami juga ya Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu tentunya tanpa ada pembatasan jabatan presiden. Nah, tetapi perlu ada modifikasi ya. Nah, tetap ada pembatasan jabatan presiden. Nah, tetapi selama ini karena memang sebelumnya presiden itu dipilih oleh MPR sebagai representatif rakyat, tentu kita ketahui karena presiden sebagai mandataris MPR, maka pertanggungjawaban presiden juga kembali kepada MPR. Bapak Ibu, kita tanpa kita sadari ketika kita memilih presiden dan wakil presiden, apakah ada bentuk pertanggungjawaban presiden dan wakil presiden di dalam konstitusi kita? Nah, itu yang perlu kita rumuskan kembali Bapak Ibu. Ya, terlebih lagi memang pertanggungjawaban presiden dan wakil presiden ini sangat penting. Kenapa? Karena menyangkut masa depan negara yang dipimpinnya gitu. Ya, karena memang sebelumnya Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu kita ketahui bahwa ada presiden dipilih oleh MPR untuk menjalankan GBHN. Nah, jadi memang ada sebelumnya haluan bernegara kita. Ya, meskipun sekarang ini tentunya haluan bernegara kita dituangkan di dalam RPJPN. Nah, tapi RPJPN itu landasannya adalah undang-undang, tidak kuat seperti halnya GBHN, Bapak Ibu. Ya, padahal sebenarnya ketika presiden dipilih oleh MPR untuk menjalankan GBHN, apabila presiden dan wakil presiden tidak menjalankan GBHN, maka presiden dan wakil presiden bisa diberhentikan oleh MPR. Itulah bentuk pertanggungjawaban dari presiden dan wakil presiden. Nah, ini menjadi sangat penting. Makanya kenapa saya lihat yang pertama itu adalah mengembalikan Undang-Undang Dasar yang asli itu sebagai sebuah konstitusi bernegara kita, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan berbangsa bernegara kita. Nah, jadi memang kita sudah sangat liar gitu. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi presiden sewenang-wenang ya bertindak, ya melakukan tanpa ada konfirmasi rakyat. Misalnya salah satu tuntutan juga kan mengganti menteri di dalam kabinet Presiden Prabowo. Itu sebenarnya dalam kapasitas presiden memilih para menteri sebagai pembantunya. Tentunya harus ada juga bentuk pertanggungjawaban presiden dalam hal memilih para pembantunya. Karena kita ketahui jangan pula memang di dalam Undang-Undang Dasar kita sampai sekarang ini memang benar presiden itu mempunyai pembantunya berupa menteri, ya menteri itu diangkat dan diberhentikan secara langsung oleh presiden. Tetapi presiden itu adalah mandataris dari rakyat, dipilih secara langsung oleh rakyat, maka semestinya presiden juga bertanggung jawab kepada rakyat, termasuk juga dalam hal memilih para pembantunya gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga di samping tadi kita juga perlunya adanya mengembalikan GBHN sebagai haluan bernegara kita. Tentu ya ada beberapa hal juga yang kita ingin kembalikan ke dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang asli. Salah satunya adalah mengembalikan sebuah utusan golongan gitu Bapak Ibu. Ya, ini sangat penting karena memang apa? Supaya memang ada kelompok-kelompok kita yang bisa bertarung di tingkat nasional gitu. Untuk Dewan Perwakilan Daerah saja tidak cukup. Sumatera Utara misalnya sama halnya dengan Riau yang mungkin dari segi kultur masyarakatnya jauh lebih besar dibandingkan Riau, tetapi untuk anggota DPD-nya sama gitu. Nah, inilah pentingnya memang perlunya ada suatu mengembalikan kembali secara kelembagaan utusan golongan. Jadi utusan golongan itu misalnya kita ketahui para tokoh bangsa kita, misalnya juga untuk di Sumatera Utara, Buya Rabduna misalnya,
Menurut Bilal ini memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi sebenarnya dibandingkan dengan caleg dari DPR Dapil Sumatera Utara. Karena beliau memperoleh lebih kurang 250.000 suara. Itu melebihi dari tingkat kepemilihan dari dapil caleg DPR. Tetapi perlu kita mengembalikan adanya suatu kelembagaan berupa utusan golongan agar orang-orang kelompok kita juga bisa bertarung untuk bisa bisa dalam hal merumuskan suatu kebijakan di tingkat nasional. Kemudian juga terkait dengan bagaimana sebenarnya konstitusi kita menyikapi terkait dengan masalah pemberhentian pemakzulan presiden dan wakil presiden. Nah, ini menjadi salah satu isu yang sangat seksi ya di bidang hukum tata negara tentunya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Marwan Batubara ya, bahwasanya memang sebenarnya proses pemberhentian presiden dan wakil presiden itu atas dasar asumsi atau dugaan dari DPR ya. Nah, jadi bukan berarti atas akibat putusan dari hukum pengadilan, karena memang hanya presiden dan wakil presiden lah yang harus dilepaskan bajunya terlebih dulu baru bisa masuk ke tingkat pengadilan. Ya, tidak boleh misalnya atas dasar dugaan pelanggaran hukum presiden langsung di-LP-kan di tingkat polisian. Ya, harus dilepaskan dulu dia bajunya. Ya, proses bajunya itu, proses pelepasan jabatannya itu harus melalui pengusulan dugaan dari DPR ke Mahkamah Konstitusi. Lalu Mahkamah Konstitusi melakukan proses pembuktian apakah benar dugaan DPR ini atas dasar adanya pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden. Lalu apabila Mahkamah Konstitusi mengatakan benar adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden, lalu Mahkamah Konstitusi mengembalikan lagi kepada DPR. DPR melakukan proses sidang lebih kurang sepertiga dari jumlah anggota, memutuskan untuk membawa kembali ke MPR. Nah, tinggal MPR apakah juga ini menjadi suatu kajian di dalam hukum tata negara, karena tidak ada juga suatu kewajiban MPR untuk mematuhi atas dasar putusan dari Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi artinya MPR itu bisa pentingnya untuk kita mengembalikan secara kelembagaan penguatan dari MPR itu sendiri. Ya, karena memang MPR itu salah satu tugasnya di samping untuk bisa melakukan perubahan undang-undang dasar juga ya melantik presiden wakil presiden dan memberhentikan presiden dan wakil presiden. Nah, jadi kembali kepada proses pemberhentian presiden dan wakil presiden itu memang atas dasar adanya dugaan saja ya. Jadi bukan berarti karena adanya suatu pelanggaran. Ya, salah satu contohnya adalah kita juga pernah dalam sejarah ketatanegaraan kita bagaimana Presiden Soekarno dan juga Presiden Gus Dur itu juga diberhentikan oleh MPR. Kalau di dalam literasi Presiden Gus Dur misalnya, Presiden Gus Dur itu diberhentikan atas dasar ada dugaan menerima suatu aliran dari Brunei. Ya, nah tetapi sampai sekarang tentu saja meskipun Presiden Gus Dur sudah diberhentikan, kan proses hukum tidak berlanjut. Nah, jadi memang di sini perlunya adanya komitmen kita juga. Komitmen kita juga sebenarnya ketika presiden dan wakil presiden itu ingin kita berhentikan, tentunya bukan hanya cukup diberhentikan dari segi jabatan saja, juga harus ada mengawalnya juga sampai kepada proses secara hukum. Ya, jadi kembali suatu ketentuan apakah menyatakan seseorang itu bersalah atau tidaknya itu bukan putusan dari lembaga politik, tetapi adalah dari pengadilan. Ya, begitu juga menyatakan suatu ijazah itu asli atau tidaknya itu bukan dari kepolisian, tetapi adalah pengadilan. Ya, nah disitulah pentingnya adanya suatu proses hukum ya yang harus kita kawal. Mungkin itu dari saya, nanti kita bisa melalui proses diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Andrian. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke Jakarta dulu. Bang Mursalin,
saya persilakan untuk menyampaikan. Bang Zanili banyak dalam advokasi soal PIK ya, soal PIK, soal apa namanya hal lain yang penting, dan saya persilakan kepada Bang Musalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa ba'du. Saya bersyukur pada pagi ini bisa sampai ke Medan bahwa pembersamaan kita terhadap penyelamatan perubahan Indonesia yang banyak kegiatan di Jakarta sebenarnya sebagian besar orang Medan ya. Hari ini pun kegiatan sini sebenarnya kembalinya orang-orang Medan ya. Ada Pak Marwan Batubara, ada Pak Tunarko, tadi Pak Taban tidak kelihatan. Jadi saya berharap Medan harus bangga, ini Medan tuh. Saya selaku Presiden KISDI sekarang ini juga sesepuh-sesepuh kami dulu pendirinya itu orang Medan, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam. Maka kami mencermati bahwa mengapa rakyat sekarang ini berbondong-bondong membersamai Bapak Purnawirawan Forum Purnawirawan TNI. Karena apa yang diresahkan di masyarakat ini tadi sudah dipaparkan semua ya, poin-poinnya, suara luas dari Pak Purnomo tadi itu ada di situ. Salah satu saja kita lihat di poin kelima, membenahi penyelamatan atau tambang dan sebagainya, kalau nggak salah nomor 5. Kita tahu bahwa negeri ini ya, di bawah kita duduk ini ya, kekayaan yang tidak dimiliki oleh bangsa manapun ya. Kita lihat negara-negara lain makmur dengan minyaknya, tapi Indonesia tidak sekedar minyak. Sekarang ini yang diburu oleh dunia itu adalah nikel kita misalnya, tetapi tidak cukup untuk memakmurkan Indonesia. Ini yang kemudian orang merasa luar biasa apa yang disampaikan oleh para purnawirawan ini. Apabila kita sambut, ini bisa menjadi satu penyelamatan Indonesia. Dan yang kedua, tadi disebutkan masalah PIK misalnya. Sekarang ini yang sedang terjadi penjajahan luar biasa di PSN. Ya. Proyek strategis yang katanya nasional itu sudah banyak dituntut oleh rakyat. Kita tahu bahwa apabila Presiden memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan penyelamatan tanah-tanah itu sangat memumpuni. Bagaimana mungkin seorang konglomerat, seorang oligarki diberikan kekuasaan, ya, dibiarkan menguasai tanah rakyat dengan harga 50.000 per meter, sekarang ini dijual 30 juta bahkan sampai 50 juta. Dan apa mungkin para purnawirawan ini diam melihat itu? Oleh karenanya kami menyambut terhadap satu perubahan atau penyelamatan Indonesia yang sekarang ini salah satunya beberapa aktivis teman-teman kita mau dikriminalisasi ya, masa dugaan ijazah palsu ya. Sekarang sedang ramai ada pendirian satu partai, katanya partai gajah, diteriaki dengan spontanitas gajah, nggak punya ijazah ya. Ini bukan suatu tuduhan yang tanpa data. Jadi bagaimana mungkin sesuatu ijazah dibela-bela oleh sebagian besar ya, konstitusi dan bahkan oleh kelompok gerombolan ya. Ini satu kekejaman ya. Maaf, mantan presiden kita ini menjadikan anaknya yang tidak tadi disebutkan bagaimana kemampuannya untuk memimpin, dibiarkan menjadi wakil presiden kita. Pertanyaannya adalah, apakah waktu pengubahan MK nomor 90 itu, perubahan usia, itu untuk kepentingan Gibran atau memang diperlukan untuk perubahan? Bagaimana ya, kalau bahasa dari guru besar UGM, dia diberikan ketua MK ini diberikan istri ya, adiknya, kemudian terjadilah satu kalau kita menyebut anak menjadi pendidik anak haram MK itu.
kalaulah dia seorang yang walaupun muda tetapi punya kemampuan, kita mungkin tidak pernah mempermasalahkan itu. Tetapi bagaimana kita memilukan kalau menyerahkan ya, Pak Prabowo yang sudah sepuh, kalau kemudian berharangan tetap dalam waktu dekat kita akan menerima Gibran sebagai presiden. Ini bukan masalah benci atau tidak benci. Secara konstitusi tadi sudah disampaikan ya, dari pasal 7 Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah misalnya masalah moral ya. Masalah moral itu coba kita mempelajari dengan ikhlas dulu apa yang disampaikan oleh Prabowo, Roy Suryo dan Dr. Tifa tentang fufu-fafa. Itu sangat tidak masuk akal lah kalau kita membiarkan pimpinan kita ada kepada itu. Oleh karenanya kami berharap setelah diundang dari berbagai kota, tadi disebutkan Surabaya, Jogja, Bandung, Jakarta, dan saya berharap di Medan inilah berakhir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini untuk menjadi tuntutan bangsa untuk penyelamatan dan mengubah keadaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.